Mabit kelas program khusus tahfiz semester genap tahun ajaran 2025-2026, liputan selengkapnya berikut ini. Malam Bina Iman dan Takwa atau Mabit adalah salah satu agenda kegiatan yang harus diikuti oleh murid-murid kelas program khusus atau PK Tahfiz di MTS Negeri 4 Klaten. Kegiatan Mabit ini dilaksanakan 1 tahun ajaran 2 kali atau tiap semester sekali sebelum ujian asesmen sumatif akhir semester atau asesmen sumatif akhir tahun. Mabit pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 dilaksanakan 2 hari yaitu Jumat dan Sabtu, 8 dan 9 Mei 2026. Mabit ini diikuti oleh kelas PK Tahfiz 7A sejumlah 26 murid, 7B sejumlah 28 murid, 8A sejumlah 33 murid, dan 9A sejumlah 27 murid. Selain guru sebagai panitia Mabit, ada ustadz dan ustazah yang membimbing kegiatan Mabit sehingga berjalan sesuai rencana. Kegiatan Mabit dimulai pada hari pertama setelah sholat Asyar berjamaah. Setelah selesai sholat fardu, 2 peserta maju putra dan putri untuk membacakan sirah perwakilan kelas dimulai dari kelas 9A setelah selesai sholat Asyar, kelas 8A setelah selesai sholat maghrib, kelas 7A selesai sholat isya, dan kelas 7B setelah selesai sholat subuh. Sirah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti perjalanan hidup, riwayat hidup, atau biografi. Dalam konteks Islam, istilah ini paling sering digunakan dalam sirah nabawiyah, yaitu catatan komprehensif perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, kelahiran, dakwah, perilaku, hingga wafatnya. Di sebuah penjuru dunia berdiri sebuah kota yang sangat besar dan megah bernama Konstantinopel. Kota ini dikenal oleh seluruh dunia sebagai kota yang paling sulit untuk ditaklukkan. Selain itu, di bagian laut yang menjadi jalan masuk kapal, dipasanglah rantai besi yang sangat besar dan panjang yang melintang di laut. Rantai ini berfungsi untuk mengunci pintu masuk sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa dapat masuk ke area pelabuhan yang aman. Selama ratusan tahun, banyak raja dan pemimpin hebat yang berusaha untuk menguasai kota Konstantinopel, tapi mereka gagal dengan mudahnya. Kita tentu ingat keteguhan Bilal bin Rabah yang tidak goyah meski disiksa di bawah terik matahari, yang mengajarkan kepada kita bahwa fondasi tauhid yang kokoh di dalam hati adalah kunci utama sebelum kita melangkah untuk melengkapi tantangan dunia yang lebih besar. Semangat perjuangan ini kemudian berlanjut pada peristiwa hijrah sebelum mahakarya strategi dan pengorbanan. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang sangat dermawan dan suka membantu orang lain. Beliau tidak pernah pelit kepada fakir miskin, anak yatim, ataupun orang yang membutuhkan bantuan. Bahkan saat beliau memiliki sedikit harta, beliau tetap mau berbagi dengan ikhlas. Suatu hari ada seseorang datang meminta bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau tidak memiliki banyak makanan, Nabi tetap berusaha membantu orang tersebut. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur sejak kecil. Karena kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Banyak orang Quraisy menitipkan barang berharga kepada beliau, karena yakin Nabi Muhammad SAW tidak akan berkhianat. Saat berdagang pun, Nabi Muhammad SAW selalu berkata jujur. Beliau tidak pernah menipu, mengurangi timbangan, ataupun melebih-lebihkan dagangannya. Karena sikap jujur itulah banyak orang yang menyukai dan menghormati beliau. Walaupun sering dihina dan ditentang karena menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad SAW tetap berkata jujur dan tidak pernah membalas dengan kebohongan. Beliau selalu mengajarkan umatnya untuk berkata benar dalam keadaan apapun. Pada saat itu di kota Mekah, kaum muslimin telah disiksa oleh kaum-kaum Quraisy. Karena keluarga Yasir adalah agama Islam, maka mereka ditangkap dan disiksa di tengah panasnya padang pasir. Tubuh mereka dibaringkan di atas tanah yang sangat panas di padang pasir, lalu dipukuli agar meninggalkan agama Islam. Akan tetapi, keluarga Yasir tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mereka yang sedang disiksa. Beliau berkata, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Nabi Ilyas adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Beliau berdakwah di tempat yang bernama Ba'al yang mayoritas penduduknya menyembah berhala bernama Baal. Beliau berdakwah agar mereka meninggalkan menyembah berhala dan kembali menyembah Allah. Tetapi banyak kaum yang menolak ajaran tersebut dan membangkang. Tetapi Nabi Ilyas tidak mudah menyerah dan tetap melanjutkan berdakwah dengan sepenuh hati dan keteguhan. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat taat kepada Allah. Setelah lama menunggu, Allah akhirnya memberikan seorang anak yang sangat beliau sayangi, yaitu Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail mulai tumbuh besar, Nabi Ibrahim mendapat mimpi dari Allah agar menyembelih putranya sendiri. Bagi seorang ayah, hal itu tentu sangat berat. Tetapi Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah Allah pasti memiliki hikmah. Dengan penuh kesabaran, Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku harus menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Lalu Nabi Ismail menjawab dengan sangat luar biasa, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Yusuf adalah anak yang sangat disayangi ayahnya. Karena itu, saudara-saudaranya iri hingga tega membuang Yusuf ke dalam sumur. Dari sana, ia ditemukan orang lain dan akhirnya hidup jauh dari keluarganya di Mesir. Saat dewasa, Yusuf menghadapi ujian lagi. Ia difitnah dan dimasukkan ke penjara, padahal tidak bersalah. Meski begitu, ia tetap sabar, tidak putus asa, dan terus berbuat baik. Bahkan membantu orang lain dengan menafsirkan mimpi. Kebaikannya akhirnya membuka jalan. Ia dibebaskan dan dipercaya menjadi pejabat penting yang mengatur persediaan makanan saat masa sulit. Dari seseorang yang pernah dibuang dan dipenjara, Yusuf justru menjadi penyelamat banyak orang. Ketika saudara-saudaranya datang meminta bantuan, Yusuf tidak membalas dendam. Ia memilih memaafkan dan menyambut mereka dengan kebaikan. Pesan yang membekas. Kesabaran, keikhlasan, dan hati yang pemaaf bisa mengubah hidup. Walau pernah jatuh sedalam apapun, Allah bisa mengangkat kita setinggi mungkin jika kita tetap berbuat baik. Kegiatan berikutnya adalah pembukaan mabit oleh Kepala Madrasah Haji Agus Rifai Rahmat SPD MPD. Liputan lengkap pembukaan mabit dapat dilihat klik pada bagian deskripsi. Halaqah adalah kegiatan utama dalam kegiatan mabit ini. Peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok, dalam satu kelompok beranggotakan 5-7 peserta dengan satu ustadz atau ustazah. Pada halaqah ini peserta menyetorkan hafalan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh ustadz atau ustazah pembimbingnya. Halaqah dilaksanakan setelah pembukaan, selesai sirah sholat isyak, dan setelah sirah sholat subuh. Kegiatan mabit bagi kelas program khusus tahfiz di MTS Negeri 4 Klaten sebagai sarana akselerasi dan pemantapan hafalan Al-Quran dalam suasana yang hikmat dan terfokus. Melalui kegiatan ini, murid-murid diberikan waktu khusus untuk melakukan ziyadah atau menambah hafalan baru serta murojaah atau mengulang hafalan lama secara intensif tanpa terganggu oleh rutinitas pelajaran umum. Secara sosial, mabit bertujuan membangun biah atau lingkungan Qur'ani yang suportif dan penuh kekeluargaan di antara sesama pejuang Al-Quran. Melalui kegiatan berkelompok seperti halaqah dan makan bersama, tumbuh rasa solidaritas dan semangat saling menyemangati antar peserta. Harapannya, mabit ini mampu mencetak lulusan kelas program khusus MTS Negeri 4 Klaten yang memiliki integritas spiritual yang kokoh, cerdas secara intelektual, dan siap menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. Sholat malam atau tahajud harus diikuti oleh peserta mabit pada sepertiga malam terakhir secara berjamaah. Pelaksanaan sholat tahajud bertujuan untuk melatih kekuatan mental, kedisiplinan, dan ketangguhan diri atau mujahadah. Kegiatan mabit ditutup pada hari kedua setelah halaqah setoran hafalan dan sarapan bersama-sama. Mari kita titipkan doa dan harapan agar hafalan yang diperjuangkan anak-anak kita menjadi mahkota kemuliaan bagi orang tua mereka di akhirat kelak.
Semoga pengalaman spiritual selama mabit ini mempertebal keyakinan mereka bahwa menjadi penjaga Al-Quran adalah kemuliaan tertinggi. Semoga MTS Negeri 4 Klaten terus konsisten mencetak generasi emas yang cerdas secara akal dan jernih secara batin. Liputan, Ali Murtopo.